Tribuners, kematian Yahya Sinwar seakan jadi kemenangan terbesar Israel sejauh ini dalam perang melawan Hamas di Gaza. Kematian Sinwar menjadi pukulan telak bagi Hamas, kelompok milisi Palestina yang membuat kekalahan terparah bagi Israel sepanjang sejarah. Lalu apa yang tersisa dari Hamas setelah Sinwar gugur? Bagaimana nasib rakyat Gaza dan Palestina? Apalagi Israel mulai menggempur wilayah-wilayah Timur Tengah, mengincar sosok militan yang bantu Hamas. Bahkan terbaru Israel berani menyerang Iran dengan dalih bela diri. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Nasib Hamas dan Gaza setelah Yahya Sinwar dibunuh Israel. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar gugur dalam pertempuran di selatan Gaza pada Kamis 17 Oktober 2024. Pemerintah Israel dan militer telah melakukan tes DNA dan memastikan jenazah itu 100% identik Yahya Sinwar. Kematian Yahya Sinwar diumumkan segera sesudah pihak Israel memperoleh kepastian identitasnya secara akurat. Sementara Hamas mengonfirmasi kematian Yahya Sinwar sehari setelah Israel mengumumkan kematiannya di Gaza. Israel memiliki sampel DNA Yahya Sinwar ketika bertahun lalu tokoh itu ditangkap dan dipenjarakan di Israel. Ini yang meyakinkan klaim Israel memang benar faktanya. Proses pemeriksaan identitas ini menunjukkan militer Israel secara kebetulan saja bertemu kelompok bersenjata Hamas yang di dalamnya ada Yahya Sinwar. Artinya, Yahya Sinwar tidak ditemukan lewat operasi khusus atau operasi intelijen berakurasi tinggi, seperti yang menimpa pemimpin Hamas sebelumnya Ismail Haniyeh atau pemimpin Hizbullah Lebanon Syed Hassan Nasrallah di Beirut. Kronologi singkatnya, pasukan Israel yang ditugaskan di bagian selatan Gaza menemukan pergerakan 5 orang bersenjata yang diyakini Hamas di sebuah bangunan. Tank Israel melepaskan tembakan yang menghancurkan bangunan tersebut. 4 orang diyakini langsung tewas dan terkubur reruntuhan. Masih ada 1 orang lagi yang bertahan di dalam bangunan. Militer Israel lalu mengirimkan drone untuk memeriksa kondisi luar maupun dalam bangunan. Di sebuah ruangan, seseorang terduduk di sebuah sofa dan terlihat bergerak-gerak. Ia berusaha melemparkan tongkat kayu ke arah drone pengintai. Setelah diperoleh visual, tembakan rudal panggul dilepaskan ke bangunan itu, yang belum juga menamatkan riwayat sosok tersebut. Penembak judul dikerahkan dan sebuah tembakan menghantam pelipis kiri orang yang kemudian diidentifikasi sebagai Yahya Sinwar. Rekaman video yang dirilis pihak Israel menggambarkan pengganti Ismail Haniyeh itu berjuang hingga titik akhir sebagai petarung melawan superioritas Israel. Ia melawan di permukaan, bukan persembunyian di lorong-lorong terowongan Gaza seperti digambarkan pihak Israel selama ini. Apa yang akan terjadi sesudah kematian Yahya Sinwar? Benarkah Hamas hancur dan tidak akan mampu lagi bangkit melawan Israel? Ada konsekuensi kematian Yahya Sinwar bagi Hamas, Palestina, Israel, dan kawasan Timur Tengah. Bagi Hamas dan kelompok poros perlawanan Israel, kematian Yahya Sinwar hanyalah satu bagian dari perjuangan panjang mereka mendapatkan keadilan dan kemerdekaan. Israel selama bertahun-tahun telah membunuh banyak tokoh utama Palestina dan Lebanon. Bisa dicatat mulai Yasser Arafat alias Abu Ammar, Sheikh Ahmed Yassin, Abdul Aziz Al-Rantisi, Abu Ali Mustafa, Ismail Haniyeh, Syed Hassan Nasrallah, dan tokoh-tokoh level bawah mereka. Tapi pembunuhan tokoh-tokoh itu tidak pernah memadamkan perlawanan rakyat Palestina. Ibaratnya, mati 1 tumbuh 1000. Masalahnya kematian tokoh-tokoh utama Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon belum pernah terjadi semasif seperti sekarang ini. Sesudah peristiwa 7 Oktober 2023, Israel menggelar operasi penghancuran total fisik bangunan di Gaza, maupun menyapu tokoh-tokoh penggerak Hamas, Jihad Islam, maupun Brigade Al-Qassam dan Hizbullah Lebanon. Yahya Sinwar masuk urutan pertama tokoh yang dicari, karena ia dianggap dalam serangan kilat Hamas ke wilayah Israel yang menewaskan sekurangnya 1.200 orang pada 7 Oktober 2023. Ismail Haniyeh juga diincar dan berhasil ditewaskan di Teheran, Iran lewat operasi intelijen amat sangat sukses oleh Mossad menembus keamanan Iran. Setelah Haniyeh tiada, tongkat kepemimpinan Hamas
diserahkan ke Yahya Sinwar yang pernah hampir 25 tahun dikurung di penjara Israel. Haniyeh sempat memperkenalkan Yahya Sinwar dalam pertemuan dengan Imam Ali Khamenei sebelum Ismail Haniyeh terbunuh. Mohammed Deif, pemimpin Brigade Al-Qassam Hamas, konon juga sudah tewas di Gaza. Namun sejauh ini klaim Israel tidak pernah ada bukti fisik yang kuat dan akurat. Kehilangan dua tokoh utama mereka dalam waktu hitungan bulan pastinya menjadi pukulan hebat bagi Hamas. Di tengah reruntuhan Gaza serta kemunduran kualitas perlawanan mereka akibat penghancuran tanpa henti Israel, ini menjadi momen menyedihkan bagi Hamas secara organisasi. Kematian Yahya Sinwar, suka tidak suka, diakui atau tidak, akan berdampak signifikan bagi Gaza dan tentu saja bagi Hamas. Terlebih Israel menjalankan taktik bumi hangus serta penghancuran fisik yang berusaha mempersempit geografi jalur Gaza. Israel berusaha mengosongkan Gaza Utara yang tadinya padat penduduk dan menduduki serta mengontrol koridor Philadelphia yang sejajar perbatasan Mesir-Palestina. Gaza Utara ingin dilestarikan dan jadi zona penyangga militer, menjauhkan wilayah Israel dari jangkauan serangan Hamas. Sementara koridor Philadelphia akan dikendalikan karena di sepanjang jalur inilah di permukaan maupun bawah tanah selama ini jadi rute pasokan logistik Hamas dari arah Mesir. Memotong akses dari Gaza Utara dan sepanjang koridor Philadelphia di bawah tanah maupun permukaan diyakini akan mematikan kelangsungan Hamas. Artinya pasukan Israel dipastikan akan bercokol dan menjepit Gaza dari selatan dan utara selama bertahun ke depan, termasuk blokade dari arah laut. Inilah tujuan operasi besar-besaran Israel ke jalur Gaza yang mendapatkan momentum petaka 7 Oktober 2023. Kematian Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar memberi tanda positif bagi Israel. Misi mereka akan tercapai maksimal. Tapi secara keseluruhan tujuan Israel tidak akan berhasil seketika. Organisasi Hamas tidak akan lenyap. Mereka masih bertahan karena telah memiliki mekanisme kepemimpinan berlapis. Hanya saja level kepemimpinan Hamas tidak akan pulih seperti ketika dipimpin Ismail Haniyeh dari Qatar dan Yahya Sinwar yang selama 10 tahun terakhir bergerilya di Gaza. Jika masih hidup, maka kepemimpinan Hamas lapis berikutnya adalah Mohammed Sinwar, Mohammed Deif, atau Wakil Komandan Brigade Al-Qassam Marwan Isa. Ada lagi satu tokoh senior Hamas yang berpeluang memimpin, yakni Khalid Meshal. Meshal kini diperkirakan tinggal di Damaskus, Suriah. Ia pernah nyaris terbunuh dalam operasi gagal agen-agen Mossad di Amman, Yordania pada tahun 1997. Dua eksekutor Mossad tertangkap saat upaya meracun Meshal berlangsung di tepi sebuah jalan di ibu kota Yordania. Kedua agen itu akhirnya dibarter oleh penawar racun yang membangunkan Meshal dari komanya selama 2 hari. Setelah peristiwa itu, Yordania menahan Meshal dan lalu mengusirnya dari negara itu. Khalid Meshal lalu berpindah ke Suriah. Posisi dan kedudukan Khalid Meshal di Hamas sesudah itu tidak jelas karena ia seperti tokoh yang dipinggirkan oleh Ismail Haniyeh dan kawan-kawan. Israel mungkin kini agak bernapas lega sesudah kematian Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Tapi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan kematian Sinwar tidak berarti perang selesai. Di utara Israel terus menggempur Lebanon dan tampaknya juga menyusun skenario yang sama dengan di Gaza. Struktur kepemimpinan Hizbullah Lebanon dihancurkan dengan mengeliminasi tokoh-tokoh mulai Sayyid Hasan Nasrallah. Tokoh penggantinya Hashim Safieddin. Klaim Israel juga telah ditewaskan di Dahya Beirut tetapi tanpa bukti-bukti meyakinkan. Sebelumnya Panglima Militer Hizbullah Fuad Shukr terbunuh dalam serangan udara mematikan ke kompleks apartemen tokoh nomor 2 Hizbullah Lebanon itu. 8 tokoh penting Hizbullah lain mulai komandan pasukan roket dan rudal serta kepala pasukan khusus Radwan juga telah ditamatkan riwayatnya. Secara teoritis, perang yang sudah berlangsung setahun antara Israel versus Hamas dan Israel versus Hizbullah merosotkan kemampuan poros perlawanan. Israel memiliki rencana umum untuk mensterilkan wilayah Lebanon Selatan lewat penghancuran sistematis desa-desa dan pemukiman di daerah itu seperti mereka lakukan di Gaza. Meski begitu, serangan roket dan rudal masih mampu dilakukan kelompok Hizbullah Lebanon. Di Gaza, sesekali Hamas meladeni penetrasi pasukan Israel.
Di sisi lain, Israel kini berani melakukan pembalasan langsung ke Iran atas hujan rudal pada 1 Oktober 2024. Serangan ini melibatkan sekitar 100 pesawat, termasuk jet tempur siluman F-35, di mana sistem pertahanan rudal pelindung situs minyak dan nuklir Iran menjadi target utama. Tel Aviv menyebut serangannya menargetkan fasilitas produksi rudal dan sistem permukaan ke udara, serta aset-aset udara lainnya di Iran. Citra satelit dari lokasi yang terkena dampak di Iran dan rincian dilaporkan oleh New York Times menunjukkan bahwa pemimpin Israel mengindahkan saran sekutunya, yakni Amerika Serikat. Tetapi lokasi serangan tetap mengisyaratkan bahwa Israel mampu menyerang target bernilai tinggi jika eskalasi terus berlanjut. Operasi Israel dengan nama Steady Days of Repentance tampaknya ditujukan untuk melemahkan kemampuan Iran untuk menyerang Tel Aviv, serta membuat negara Islam tersebut lebih rentan terhadap serangan udara di masa mendatang. Pasukan Pertahanan Israel alias IDF mengatakan bahwa mereka berfokus pada pertahanan udara, lokasi radar, dan fasilitas produksi rudal jarak jauh. Militer Iran mengonfirmasi Israel menyerang target-target militer di sekitar Teheran dan beberapa provinsi lainnya. Diklaim juga oleh Teheran bahwa serangan itu berhasil ditangkis oleh pertahanan udaranya yang terintegrasi, meskipun diakui adanya kerusakan terbatas di beberapa lokasi. Dalam pernyataannya, otoritas Iran mengumumkan kematian 5 orang yang terdiri atas 4 tentara dan 1 warga sipil akibat serangan udara Israel tersebut. Merespons aksi Israel tersebut, Teheran menyatakan akan menggunakan semua sarana yang tersedia untuk membalas serangan Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahkan telah memberi sinyal akan melakukan balasan serangan ke Israel. Khamenei meminta agar Iran menunjukkan kekuatannya terhadap Israel. Khamenei menegaskan bahwa Israel membuat kesalahan dengan menyerang Iran, dengan menyatakan bahwa mereka melebih-lebihkan dampak serangan tersebut sekaligus mempertimbangkan agar tidak meremehkannya. Tribuners, superioritas militer Israel di Gaza, tepi barat, Lebanon, dan secara umum di Timur Tengah tetap sulit ditandingi. Puluhan ribu nyawa penduduk Palestina telah lenyap dalam 1 tahun pertempuran berdarah di Palestina. Serangan signifikan Israel ke Iran kemungkinan memiliki 2 konsekuensi pokok. Pertama, bisa merontokkan kemampuan militer Iran. Jika Iran melemah, maka dipastikan poros perlawanan juga akan melemah karena kehilangan suplai dana dan senjata. Konsekuensi kedua, serangan Israel akan memanti balasan ekstrem dari Iran yang membuka kotak Pandora perang skala penuh di Timur Tengah. Mana yang lebih baik? Tentu saja dua-duanya tidak ada yang baik. Perang tidak akan meninggalkan apa-apa kecuali kerusakan dan dendam tak berkesudahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.